Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tidak akan pernah membuat otak kita menjadi lelah. Jadi, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Bertemu kembali dengan channel video pembelajaran Nautika. Belajar apa kita hari ini? Mari kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar tentang konstruksi dasar berganda. Konstruksi dasar berganda itu tersusun oleh urang. Apa itu yang namanya urang? Urang atau floor atau lantai pada sebuah bangunan kapal itu biasanya terdiri dari 3 macam, yaitu ada urang terbuka, ada urang penuh, dan ada urang tertutup. Mari kita bahas satu-satu. Yang disebut dengan urang terbuka, contohnya adalah seperti ini. Jadi dasar berganda itu kan memerlukan konstruksi yang sangat kuat, maka harus konstruksinya betul-betul dari satu atau beberapa lempeng yang disusun yang disebut dengan urang. Disebut dengan urang terbuka karena bagian tengahnya ini terbuka. Supaya apa? Supaya air atau muatan cair itu bisa dipindahkan. Nah, untuk urang-urang terbuka itu terdapat di mana saja, yaitu terdapat di antara urang-urang penuh. Jadi, biasanya satu lempeng dari urang terbuka itu harus diapit oleh urang-urang penuh. Kemudian itu ditempatkan yang tidak terlalu membutuhkan perkuatan. Jadi, dasar berganda, kalau di atasnya misalkan kamar mesin, ya jangan dipasang urang terbuka, karena konstruksinya ini agak lemah dibandingkan dengan urang-urang yang lain. Ya. Nah, pada bagian pinggirnya itu dipasang bracket. Ini namanya bracket, ya. Nah, kiri dan kanan. Dan pada bagian tengahnya itu dibiarkan terbuka, ya. Seperti tadi yang dijelaskan itu supaya air bisa lewat atau bisa dipindahkan. Kemudian selanjutnya ada urang penuh. Urang penuh itu misalkan seperti ini. Ini urang penuh masih terbuka, kelihatan terbuka. Di sini ada lubang-lubang kecil sehingga air masih bisa dipindahkan, tetapi tidak sederas urang yang terbuka, ya. Dan urang penuh ini biasanya dipasang di tiap gading kamar mesin, kemudian di bawah kursi ketel, ya. Kursi ketel itu berarti dudukan mesin, ya. Kemudian di bawah tiap sekat kedap air, kemudian pada tiap seperempat panjang kapal, kemudian di tempat yang diperbolehkan urang terbuka dengan jarak tidak lebih dari 10 kaki. Dan juga ditempatkan yang membutuhkan perkuatan. Dan yang ketiga adalah urang tertutup. Ini konstruksi urang tertutup. Ya, jadi betul-betul urang tertutup ini air tidak bisa lewat atau air tidak bisa dipindahkan. Ya. Nah, untuk urang-urang tertutup itu biasanya dibuat pada atau di dekat dinding kedap air, ya, dinding kedap air atau sekat kedap air, kemudian pada pemisah tangki-tangki baik dari cairan yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Jadi misalkan tangki double bottom kita pisahkan ada tangki 1, tangki 2, tangki 3 dan selanjutnya. Nah, untuk memisahkan tangki-tangki tersebut itu sekatnya atau konstruksinya itu dibuat dari urang-urang tertutup. Dan urang tertutup juga ditempatkan yang betul-betul membutuhkan perkuatan. Pada urang tertutup itu dipakai untuk memisahkan tangki dengan cairan yang sejenis. Diperlukan satu buah urang tertutup. Bila dipakai untuk memisahkan tangki dari cairan yang berlainan jenis, dibutuhkan 2 buah urang tertutup. Jadi misalkan tangkinya ada 2, tapi muatan cairnya misalkan sejenis. Misalkan kita muat bahan bakar, tapi masih sejenis. Tangki 1 bahan bakar, tangki 2 bahan bakar. Nah, itu hanya diperlukan satu urang tertutup saja. Tapi misalkan muatan cairnya berbeda, misalkan di tangki double bottom nomor 1 kita isi dengan bahan bakar, kemudian di tangki double bottom nomor 2 kita isi dengan air tawar, maka untuk memisahkan tangki tersebut itu sekatnya minimal dibutuhkan 2 urang tertutup. Bagaimana dengan konstruksi dasar bergandanya? Nah, umumnya dasar berganda mempunyai sistem konstruksi tersendiri yang disesuaikan dengan panjang kapal dan tipe atau kegunaan kapal itu sendiri.
Pada dasarnya, konstruksi dasar berganda itu terdiri dari sistem konstruksi kerangka melintang dengan urang-urang penuh dan urang-urang tertutup. Kemudian satu lagi adalah dengan sistem konstruksi kerangka membujur dengan urang-urang penuh dan urang-urang tertutup. Artinya konstruksinya yang pertama ini konstruksi kerangka melintang itu artinya dia konstruksinya disesuaikan dengan melintang kapal. Jadi dari arahnya konstruksinya dari arah ke kiri dan ke kanan. Sedangkan sistem konstruksi kerangka membujur berarti itu konstruksinya secara membujur berarti searah dengan panjang kapal dari depan ke belakang. Nah, kalau kita lihat ini konstruksi dasar berganda seperti ini contohnya, ya. Biar kita jelas, kita perbesar. Nah, ini ada center grid. Artinya center grid ini adalah bagian tengah yang memisahkan antara tangki satu dengan tangki yang lainnya. Jadi dibuat center grid. Kemudian ada yang kedua longitudinal. Longitudinal itu adalah penguat atau penguat bagian tengah, penguat bagian tengah. Ya, karena di sini nanti ada orang yang lain, di sini juga ada orang yang lain. Ya. Kemudian ada tank top flat atau plat bagian atas. Nah, ini baru di sana nanti akan ada falka, ada kamar mesin dan lain sebagainya. Ini bagian atas kapal, bagian atas dari dasar berganda. Ya. Kemudian yang keempat ada gading-gading. Jadi ini gading-gading atau dinding kapal atau bagian lambung kapal. Itu gading-gading ke sini. Ya. Kemudian yang kelima ini disebut dengan urang penuh. Ya. Kemudian ada lempeng samping atau margin plate, jadi yang memisahkan antara double bottom dengan gading-gading itu namanya margin plate atau lempeng samping. Dan ini yang nomor 7 adalah bracket. Bracket itu adalah penguat ya, supaya memang tetap kuat. Urang-urang ini tetap kuat, jadi dasar bergandanya sangat kuat ya. Nah, pada dasar berganda dengan kerangka melintang itu dasar berganda dengan kerangka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Atau dasar berganda dengan kerangka melintang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama dilengkapi dengan urang-urang penuh pada setiap gading di bawah kamar mesin, di kursi ketel, ya, kemudian dinding-dinding kedap air dan di daerah yang betul-betul perlu dilindungi. Kemudian jarak antara urang-urang penuh tersebut tidak lebih dari 3,05 meter dengan diseliningi urang terbuka di antaranya. Pada kapal-kapal yang lebarnya sampai dengan 20 meter itu harus dilengkapi dengan sebuah gading-gading membujur atau longitudinal pada setiap sisi. Pada kapal yang lebarnya bentang sejauh mungkin muka belakang. Kemudian urang penuh yang terbentang melintang dari penyangga tengah sampai lempeng samping pada setiap sisinya diberi lubang peringan. Ya, kecuali kalau urang tersebut urang kedap air. Nah, urang-urang terbuka yang ditempatkan di urang-urang penuh itu pada bagian tengahnya kosong, memang tanpa flat. Dan pada bagian ujung-ujungnya diberi dengan bracket. Pada sistem kerangka melintang, penyangga tengah dan lempeng samping tidak terputus. Demikian pula urang melintangnya atau longitudinalnya terputus pada urang melintangnya. Pada sistem kerangka membujur, sistem ini umumnya diperuntukkan bagi kapal-kapal yang panjangnya lebih dari 120 meter. Ciri-ciri kerangka membujur adalah sebagai berikut. Pada kerangka membujur, urang penuh dipasang di bawah gading-gading kamar mesin, kursi ketel, dinding kedap air, dan pada ujung bracket div tank. Jika tidak ada urang lain di antara kedua urang penuh, bagian tersebut perlu diberi bracket dari lempeng samping sampai ke longitudinal terdekat. Penyangga tengah juga diberi bracket dengan jarak tidak lebih dari 1,25 meter. Kemudian, bila jarak antara sebuah urang dengan urang lainnya sampai 2 atau lebih jarak gading, maka untuk perkuat longitudinalnya dipasang penguat tegak paling sedikit 100 mm dalamnya. Kapal-kapal yang lebarnya sampai dengan 14 sampai 21 meter dipasang sebuah longitudinal pada setiap sisi. Bila lebar kapal lebih dari 21 meter, dipasang dua buah longitudinal pada setiap sisi. Pada kapal yang panjangnya kurang dari 215 meter, longitudinalnya terputus pada urang kedap air atau urang tertutup dan sebagai penggantinya diberi bracket.
Tetapi pada yang panjangnya lebih dari 215 meter, longitudinal jalan terus tanpa terputus. Jarak antara orang yang satu dengan lainnya tidak melebihi 3,7 meter, kecuali kapal tersebut diperuntukkan bagi pengangkutan barang-barang berat atau biji-bijian tambang dengan jarak maksimum 2,5 meter. Ketentuan Solas 74 mengenai dasar berganda ada di bab 11 Peraturan nomor 10. Sejauh yang dapat dilaksanakan, dasar berganda sebuah kapal dipasang mulai dari sekat pelanggaran paling depan atau sekat ceruk depan sampai sekat ceruk belakang. Namun, dalam kenyataannya, Solas 74 memberikan ketentuan mengenai panjang dasar berganda sebuah kapal itu sebagai berikut. Yang pertama, di kapal-kapal yang panjangnya 50 meter dan kurang dari 61 meter, itu harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat di depan kamar mesin sampai dengan sekat ceruk depan, atau sejauh dapat dilaksanakan sedekat mungkin dengan sekat tersebut. Misalkan gambar kapal seperti ini, ya, kita lukiskan di sini ada kamar mesinnya, maka untuk kapal-kapalnya 50 meter sampai dengan 61 meter minimal punya dasar berganda di sini, ya. Ya, jadi minimal punya dasar berganda di sini. Nah, kemudian untuk di kapal-kapal yang panjangnya 61 meter dan kurang dari 76 meter, maka harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat-sekat kamar mesin diteruskan sampai ke sekat ceruk haluan dan sekat ceruk buritan, atau sejauh dapat dilaksanakan sampai sedekat mungkin dengan sekat-sekat tersebut. Jadi, misalkan kamar mesinnya di sini selalu di bagian tengah, maka untuk kapal-kapal yang panjangnya antara 61 meter sampai dengan 76 meter, minimal dia harus mampu memasang double bottom, ya, ada dua. Jadi dari kamar mesin ke sekat pelanggaran atau ke sekat depan, kemudian dari kamar mesin bagian belakang ke sekat belakang. Ya. Dan yang terakhir, di kapal-kapal yang panjangnya lebih daripada 76 meter atau lebih, harus dipasang dasar berganda dari sekat curug haluan sampai ke sekat curug buritan, atau sedekat mungkin dengan sekat-sekat tersebut. Jadi di situ kamar mesin, jadi double bottom atau tangki dasar bergandanya full dari sekat depan sampai ke sekat belakang. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan diri kalian dan juga keluarga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.